Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo negeri Indonesia. Nah, pemirsa, kali ini saya sudah berada di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Ya, negeri Indonesia kali ini akan mengajak pemirsa di rumah untuk melihat salah satu keindahan alam yang terdapat di kabupaten ini. Pemirsa bisa lihat di belakang saya. Ya, saya akan mengajak pemirsa di rumah untuk melihat geopark di Merangin, tepatnya taman fosil yang terdapat di kabupaten ini. Nah, kira-kira untuk menempuh jarak ke destinasi wisata geopark Merangin, itu dari gerbang ini diperlukan waktu lebih kurang 25 menit. Ayo pemirsa. Sebagai zona inti, kawasan air batu guguk sebagai zona geopark, kawasan Kars Sengayau, dan kawasan Jangkat. Dari desa Air Batu, kita hanya berjalan kaki menuju Sungai Batang Merangin sekitar 10 menit. Untuk melihat keindahan kawasan geopark tersebut, kita harus menyusuri sungai desa Air Batu hingga ke Teluk Wang Sakti menggunakan perahu karet. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di pinggir Sungai Batang Merangin dan tepatnya saat ini kita semua akan mengeksplor keindahan taman fosil di Geopark Merangin ya. Sudah siap semuanya? Negeri Indonesia. Geopark Merangin pemirsa. Arung Jeram, salah satu yang menjadi ekowisata geopark di Sungai Batang Merangin. Kawasan ini kita dapat melihat warisan keragaman geologi yang menakjubkan dan bernilai tinggi. Di sepanjang aliran Sungai Batang Merangin ini terhampar bebatuan yang sudah menjadi fosil dan sudah terbentuk. Pemirsa, setelah tadi melakukan rafting di seperempat perjalanan, saat ini saya sudah berada di satu bukti taman fosil yang terdapat di Geopark Merangin. Pak, bisa diceritakan nih Pak, ini kita saat ini sudah ada bukti taman fosil ini. Ini salah satu yang ada di pinggir Batang Merangin ini, yang batu yang cukup besar sekali, ya, fosil yang jadi batu yang usianya lebih dari 300 juta tahun. Biasanya disebut masyarakat ini batu apa namanya Pak? Kalau masyarakat di sekitar ini itu namanya batu tuo. Batu tuo ya. Tapi kalau bahasa geologisnya itu arau paraksilon ya. Jadi ini apa namanya? Bayangkan saja 300 juta tahun itu luar biasa ya. Lamanya usia batu ini ya. Dan ini patahannya. Nah, ada lagi patahan lain nanti masih di sungai ini juga. Ini bisa diceritakan kembali Pak, nih kita ketemu fosil lagi nih Pak. Ya. Nah ya ini
masih di kawasan Sungai Batang Merangin ini. Nah ini juga bagian dari fosil yang usianya juga 300 juta tahun. Nah ini fosilnya adalah fosil kerang ya, kerang. Nah ini jelas kerangnya jelas. Nah ini terlihat jelas kerangnya. Nah artinya bahwa di sini dulu adalah laut ya, laut, ada kerang, ada batu yang tua. Nah inilah alam kita yang mempunyai warna kekayaannya luar biasa ya, melimpah. Nah ini salah satu bukti bahwa sejarah Merangin ini adalah negeri yang tua sekali. Oke, ayo kita lanjut traveling lagi, Pak. Seperti fosil Araucarioxylon, Merangin merupakan fosil tertua yang pernah ditemukan. Uniknya, dalam posisi tumbuh pada zamannya. Selain itu, di lokasi ini ada fosil Chordaites. Berdasarkan hasil penelitian, fosil-fosil tersebut berusia 300 juta tahun lalu. Hutan ini kemudian tersapu oleh aliran curapi berupa abu pasir dan terkadang taf, sehingga hanya tungkul pepohonan yang tersisa. Nah pemirsa, saat ini kita udah sampai di Muara Karing. Kita akan melihat salah satu motif fosil yang terdapat di Geopark Merangin ini pemirsa. Ayo Geopark ini sudah barang tentu harus berpilar pada aspek konservasi, edukasi, serta penumbuhan nilai ekonomi lokal melalui destinasi wisata. Nah pemirsa, bisa pemirsa lihat bahwa memang Taman Fosil Geopark Merangin ini sendiri sangat menyimpan kekayaan alam yang sungguh luar biasa. Juga. Nah ini namanya air terjun Peronjongan. Nah warga di sini meyakini bahwa kolom jodoh ini ketika orang mandi di sini, ini orang yang sedang sial belum bertemu jodoh, yang setelah mandi di sini dia bertemu jodohnya. Lalu juga ada orang yang putus kontrak kerjanya, mandi di sini dia sambung kontrak kerjanya. Nah, makanya ini orang lebih mengenal kolom jodoh. Ya, inilah bagian dari objek wisata Geopark Merangin yang cukup banyak ya, luar biasa hasanah yang ada di sini, sehingga ini melengkapi daripada Geopark Merangin yang insya Allah menjadi Geopark Dunia 2016. Bisa ceritakan lagi harapannya nih Pak untuk Geopark Merangin sendiri? Ya, harapan saya adalah Geopark Merangin ini 2016 mungkin April akan dinilai kembali oleh UNESCO. Nah, kita berharap Merangin akan masuk menjadi Geopark nomor 2 Indonesia yang masuk ke dunia ya, setelah Batur di Bali. Nah lalu Gunung Sewu juga kita bersaing untuk meraih tiket sebagai Geopark dunia itu ya. Baik Pak, berarti kita udah bisa langsung mandi nggak nih Pak di sini Pak ya? Udah bisa ya? Alhamdulillah kita pada Oktober 2016 ini dengan dibantu oleh Kementerian Pariwisata, kita akan melaksanakan Festival Geopark Merangin atau Merangin Geopark Festival. Satu di antaranya itu Arung Jeram.
Jadi zona inti geopark ini dari Dusun Baru Air Batu sampai ke Ciluruang ini 13,7, 13,8 kilometer yang kita lewati tadi secara bersama-sama. Dan memang ini potensi olahraga arung jeram atau sport tourism itu memang sangat bagus sekali dan diakui oleh para penggiat olahraga uji nyali ini. Sekarang secara tahapan kita terus menyusun dosir terbaru, melakukan memperkecil wilayah geodiversity, biodiversity dan cultural diversity. Kita perkecil wilayahnya itu dengan kita masukkan zona inti dan buffer zone sektor penyangga, dan kita sangat optimis sekali mudah-mudahan pada tahun 2016 dan 2017 nanti dilakukan penilaian ulang, kita akan masuk menjadi anggota UNESCO, geopark anggota UNESCO. Pemirsa, inilah perjalanan kami di Geopark Merangin. Untuk itu, datang dan kenalilah negeri Indonesia. Geopark Merangin! Desa Tanjung Alam terletak di kaki bukit Gunung Masurai, di ketinggian 1.200 meter dari permukaan laut. Di wilayah Desa Tanjung Alam inilah terdapat objek wisata yang sangat indah dan eksotis. Tepatnya di atas bukit kaki Gunung Masurai di kawasan hutan asli. Negeri Indonesia memiliki berbagai macam tempat wisata, seperti di Jangkat Merangin, Provinsi Jambi. Bagaimana keindahan dari Jangkat Merangin? Mari ikuti saya.
Hutan tropis kawasan ini sama sekali belum tersentuh oleh tangan jahil manusia. Ya, terlihat di setiap batang pohon ataupun dahan dan ranting. Pemirsa, sekarang saya sudah memasuki hutan Desa Tanjung Alam. Sekarang saatnya saya menuju ke lokasi Telaga Biru. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di Telaga Biru, yang mana Telaga Biru ini terletak di Desa Tanjung Alam, Jangkat Timur. Telaga Biru ini berada di ketinggian 1920 mdpl dengan luas sekitar 30 meter persegi. Hal yang menarik dari objek wisata Telaga Biru ini adalah kejernihan airnya, sehingga benda yang terdapat di dalam telaga terlihat sangat jelas dan bersih. Masyarakat Desa Tanjung Alam masih penasaran kenapa air di telaga ini biru, dan sampai sekarang mereka masih mencari apa penyebabnya. Telaga Biru merupakan aset Desa Tanjung Alam. Ini yang dikelola secara arif dan bijaksana oleh masyarakat. Ini pun berdasarkan peraturan desa. Di sini yang terletak di sini adalah Telaga Biru dan air terjun. Telaga Biru ini di samping merupakan aset wisata kita secara umum, tetapi ini adalah sumber kehidupan bagi masyarakat. Dan juga ini adalah merupakan hulu sungai yang harus kita lestarikan. Masyarakat harus arif dan bijaksana untuk melestarikan ini agar kehidupan wisata dan kehidupan masyarakat di bidang ekonomi ke depan bisa terjaga. Nah, di sini kita mengharapkan bahwa warga masyarakat Desa Tanjung Alam dan sekitarnya menjaga keaslian hutan ini dan menjaga kondisi Telaga Biru ini sehingga ini asri, dan ke depan daerah ini nanti kita kembangkan jadi kawasan wisata.
Lokasi Telaga Biru dan air terjun 12 tingkat ini hanya berjarak 7 km dari Desa Tanjung Alam. Trek yang dilewati pun tidak begitu sulit, sehingga untuk sampai ke lokasi air terjun pun tidak memakan waktu yang lama. Suara gemuruh air terjun menambah semangat saya untuk sampai ke lokasi. Sampainya di lokasi, mata saya langsung tertuju dengan indahnya pesona air terjun tingkat 12. Pemirsa, inilah pesona indahnya air terjun tingkat 12. Dari Telaga Biru tadi, kira-kira menghabiskan waktu sekitar 10-15 menit untuk ke lokasi ini. Nah, pemirsa Negeri Indonesia, masih ada keindahan alam lainnya di Jangkat Merangin, seperti Taman Bunga atau Hesi Garden. Dari air terjun tingkat 12, saya melanjutkan perjalanan menuju Taman Bunga atau Hesi Garden. Taman Bunga atau Hesi Garden ini memiliki luas tanah sekitar 1 hektar. Sekarang saya sedang berada di Taman Bunga atau Hesi Garden. Nah, Taman Bunga atau Hesi Garden ini sangat tertata rapi dan lingkungannya sangat bersih. Jadi setiap harinya banyak sekali pengunjung yang datang ke sini. Tidak hanya dari dalam kota maupun di luar kota. Saat ini, Taman Bunga atau Hesi Garden mulai diminati oleh pengunjung dari luar kabupaten, provinsi, hingga pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia.
Taman bunga atau Hesti Garden ini mempunyai keindahan berbagai macam bunga dengan warna-warni yang indah. Udara yang sejuk berpadu dengan pemandangan perbukitan dan perkebunan milik warga setempat, menambah indahnya pesona Hesti Garden. Taman bunga Hesti Garden terus berbenah dan terus mengembangkan berbagai jenis tanaman bunga, sehingga Taman bunga Hesti Garden menjadi taman bunga terindah dan terlengkap di Kabupaten Merangin. Ya pemirsa, jadi Taman Bunga atau Hesti Garden ini sangat tepat sekali dijuluki dengan taman yang paling romantis. Karena di taman ini dikelilingi oleh bunga-bunga yang berwarna-warni. Nah pemirsa, inilah akhir dari surga yang tersembunyi dari Jangkat Merangin Provinsi Jambi. Datang dan kenalilah negeri Indonesia!